Apakah itu yang jadi permasalahan bagi seorang Cristiano Ronaldo? Oh iya. Untuk menggagalkan mimpinya. Padahal ini adalah edisi Piala Dunia terakhir bagi dia. Kenapa Piala Dunia begitu jahat ya? Inggris menangis atas Perancis. Tadi gue jadi lupa tuh mau nanya apa tuh gara-gara Inggris nih. Aduh, emang Inggris nih bikin menangis nih. Gue perlu kasih contoh nggak? Gue Contoh, punya coba. bola menghadap ke sana. Nah, ini Gue udah menarik. tahu, lu akan kemana, gue udah tahu gitu loh. Itu kan awalnya sistem. Itu pola yang direpetisi, Oh diulang-ulang ya. iya, dilatih bos. Hai semua, kita balik lagi di Run Sport Pildun 2022 bareng gua Jamilo dan juga komentator yang sudah hadir di sini. Yes, Inggris kalah, Inggris menangis dan Portugal terjungkal. Tapi yang jelas di sini kita akan mengupas atau juga mungkin membahas tentang apa yang salah dan apa yang benar. Siapa yang berbahagia dan siapa yang berduka. Dan buat teman-teman jangan lupa juga ya subscribe, like, comment, share Run Sportainment dan juga Run Entertainment itu dia. Bro, Selamat pagi. pagi. Gue masih boleh teriak coming home nggak? Congratulations ya. Waduh, terima kasih loh ucapannya. Ulang tahun kan lu? Ya, jangan bahas itu dulu ya. Ulang tahun kan lu? Oh, ulang tahun nanti bulan April. Akhir tahun ini ya kayak tutup buku. Ya, Iya, paling iya, pas iya, iya. untuk setiap perusahaan atau mungkin apapun segala macam lembaga, akhir tahun adalah tutup buku. SHU. Begitu juga dengan klub-klub yang sudah tutup buku, seperti Portugal. Nah, kenapa Portugal bisa kalah sama Maroko? Yang notabene Maroko adalah perwakilan dari Afrika. Ini adalah sejarah baru, ya dia. Sejarah baru dan juga tentunya bagaimana kita melihat pada akhirnya di Piala Dunia biasanya tentang mimpi kan. Mimpi. Dan mimpi itu masih ada di tim Maroko, spiritnya, kebersamaan tim. Dan ini bukan hanya instan terjadi karena mereka punya training center baru yang memang dipergunakan untuk membuat atlet-atlet muda bersemangat berlatih dan juga world class player macam Hakimi, Ziyech juga nyaman untuk bisa bersama dengan rekan-rekannya bersiap untuk sebuah ajang. Dan itu sebuah persiapan yang jalannya tidak mudah. Mereka juga sempat mengganti pelatih di AFCON gagal total. Pemain-pemain justru dipecah oleh pelatih terdahulu dan kali ini masuk Rek Ragi yang punya man management yang sangat bagus dan itu tadi ada training center dengan biaya 10 juta lebih dengan lapangannya yang begitu luar biasa di antara pegunungan Atlas tadi. Ya. Dan juga pelatih yang masuk mengerti apa yang dibutuhkan untuk bisa membuat pemain-pemain besar ini kembali bersatu dan Mazraoui kembali datang, Hakim Ziyech kembali datang dan adisi mereka membuat tim ini kayak hidup lagi dengan semangat luar biasa dan kita tidak boleh melupakan bahwa Azzedine Ounahi kemudian juga Amrabat ini key players di lapangan tengah bagi Maroko. Smart. Amrabat smart. Di saat mereka tertekan, dia menjadi pilar penting, tidak hanya di saat defend, tapi bagaimana dia mampu mengalirkan, mengatur tempo. Cerdas lah pemain Fiorentina. Wes, luar biasa nih kalau udah ngebahas tentang Maroko, gue yakin di sini juga pasti banyak banget jadi fans dadakannya Maroko. Enggak, mereka banyak pemain naturalisasi dalam tanda kutip ya. Artinya mereka punya darah Eropa, bermain di Eropa, punya motivasi untuk bisa memperbaiki kinerja Maroko walaupun di 1986 mereka juga masuk di Tim pertama yang lolos juga ya, di group stage ya, ada motivasi itu gitu loh. Dan ditambah lagi individu oke, tapi kalau taktikal nggak tepat untuk Apakah apa? itu yang jadi permasalahan bagi seorang Cristiano Ronaldo? Oh iya. Untuk menggagalkan mimpinya. Padahal ini adalah edisi Piala Dunia terakhir bagi dia. Kenapa Piala Dunia begitu jahat bagi Cristiano Ronaldo? Iya, semua mengatakan bahwa elemen penting untuk tim nasional adalah individu. Individu yang punya pengalaman di Eropa. Tapi faktanya Kanada dengan progres, dengan pemain-pemain mudanya, mereka juga tidak bisa banyak berbicara. Itu kan semua orang, tapi saya butuh kata-kata dari Anda. Taktikal Apa? Kenapa itu Ronaldo? menjadi Kenapa? peranan penting. Apalagi Ronaldo tidak dimainkan, kepercayaan dirinya drop setelah ada clash dengan klub lamanya. Harapannya dia dimainkan, moral naik, cetak gol, ya kan? Bisa bawa Tapi Portugal. ini nih yang menarik juga nih waktu dibahas nih. Mau dimainin mau enggak, kita lihat sepertinya pengaruh Ronaldo ada di Portugal. Bagi lini depan Portugal nggak ada pengaruhnya di. Iya, Ronaldo justru menjadi figur yang
sama teman-temannya di Portugal pun seperti kesannya disegani. Ya. Dan ini Ada respect ya. terlalu banyak respect mungkin ya. Nah, itu kalau gua lebih ngelihatnya begitu. Over respect jadinya. Kaget ya. Iya. Kaget kan. Tadi Inggris banget dia kayaknya. Ronaldo. Ya, karena di sini gua paling bisa balas dendamnya kayak. Ya, apa yang terjadi di Manchester United juga menjadi mirroring juga di Portugal. Bagaimana dia bukannya memberikan satu leadership, tapi yang Egonya konstruktif, lebih muncul justru, ya, egonya, pribadinya, dan memang ketika Anda menjadi pemain yang hebat, konsisten hampir 1 dekade lebih, dan semua di sekitar Anda bilang iya, iya, dan iya, maka ketika ada sedikit penolakan dan tidak ada yang menyadarkan bahwa ya trajektori karir seseorang kan ketika sudah lebih dari 35 tentunya akan sedikit menurun. Dan harus ada penyesuaian juga dari bagaimana cara bermain dan juga dalam diri. Bahwa memang sudah harus menjadi part of the team, bukan lagi menjadi pemain yang diutamakan untuk membangun sebuah tim. Betul. Dan itu terjadi ketika dia tidak ada. Memang ada satu leader yang hilang, tapi sistem yang coba diterapkan pelatih, struktur dari build up misalnya, lebih cair. Fernandes bisa Temponya tampil juga lebih cepat. lebih cepat, iya. Bernardo Silva demikian juga, Joao Felix lebih hidup lagi. Mereka punya Leao. Leao sebenarnya adalah pemain yang harusnya menjadi starter buat Portugal. Ya, ini menjadi masa depan mereka ada di Leao sebenarnya untuk membangun sebuah tim yang dimana Leao adalah figur utamanya. Tapi ini belum bisa lancar karena masih ada ego yang duduk di bench. Seolah-olah terhalangi gitu ya. Jadi seolah-olah Ronaldo ini justru malah menjadi tembok besar bagi prestasi Portugal sendiri. Penghambat dalam tanda kutip. Tapi waktu itu Anda pernah bilang sama Afif di sini kalau Ronaldo itu pasti akan kembali lagi dan Untuk seorang pelatih, pasti gue pengen Ronaldo itu muncul. Maksudnya selalu menjadi starter. Karena apa? Secara psikologis pasti terganggu. Apalagi ini gelaran besar. Dengan usia yang nggak muda, ini gelaran terakhir. Di MU bermasalah, dimainkan lah. Ya kan, nih gue kasih kesempatan nih. Ya kan, tapi faktanya memang 1 gol memang masih kurang. Nah, dengan dimainkannya Gonzalo Ramos dengan mampu 3 gol sebenarnya udah selesai. Bahwa Fernando Santos lebih mengedepankan tim daripada individu. Itu bukan keputusan yang mudah. Nah, tapi kalau ngeliatin Maroko nih, ini Maroko adalah tim yang sangat bukan produktif. Gue mau bilangnya tim Konsisten yang kali sangat efisien, efektif. Iya. Tidak perlu banyak cang-cincong, tapi hanya 1 kali kebobolan, tim paling rapet juga Kebobolan pertahanannya. sendiri pun dengan on On goal, ya. goal. Bukan lawan yang Bukan gol. lawan, open play. Apa nih yang paling menarik dari sisi pertahanan Maroko sendiri? Iya, bermain dengan double low block tapi punya outlet yang begitu berbahaya. Buffal di sisi kiri, kemudian ada Hakim Ziyech, dan bagaimana Amrabat bisa menjadi pemain yang menggiring bola, dribbler yang begitu nyaman juga Pemutus kadang-kadang. bisa memutus juga. Jadi two-way player yang istimewa ada di diri Amrabat. Ketika misalnya Maroko dalam keadaan tertinggal pun bukan menjadi masalah. Ya. Karena mereka punya pemain-pemain dengan technical ability yang sangat baik dan sulit untuk dipres lawan. Ya. Ini yang menjadi keunggulan dari Maroko ya. Mereka punya lawan-lawan yang akan memarking, mempress mereka, dan bahkan sangat tinggi. Bahkan ketika Bono goal kick pun sudah ada tekanan dari pemain depan lawan. Tapi bagaimana mereka bisa distribusi bola, mencari celah-celah. Nah, kembali para pemain gelandang yang begitu sensasional. Dan ini membuat chemistry itu ada, dan ada percaya diri. Ada juga dari sisi lapangan, suara dari Rek Ragi yang memberikan lagi satu dorongan luar biasa. En-Nesyri di Sevilla pemain yang panas dan dingin. Tapi ketika di Maroko, dia menjadi pemain yang begitu konsisten. 3 gol dalam 2 World Cup Dan adalah saya bukti. takjub banget dengan jumping Ability-nya ya. heading-nya ya. Iya. Luar biasa sekali. Sepertinya memang tim ini sudah lama tercipta, sudah lama terbentuk chemistry mereka. Mau baik bertahan, transisi, dan juga menyerang. Itu sama-sama kompak, Prik. Iya, mereka kan memiliki satu konsep yang memang konsisten. Deep defending. Ya. Walaupun mereka itu tertekan, mereka mencoba untuk retreat, menunggu, tapi dengan kolektivitas yang sangat bagus. Jarak antar lini juga mereka sangat kompak. Ya. Di saat mereka sudah mampu untuk merebut bola, sudah ada target untuk melakukan serangan balik. Ya. Ini senjata mereka gitu loh. Yang semua tim tidak mengantisipasi bagaimana kecepatan Ziyech di saat melakukan running with the ball, melakukan akselerasi, bagaimana sweet play dia yang begitu akurat, ya kan? Ziyech kan aktor penting. Dia selalu menjadi pemain yang terlibat di saat melakukan serangan ataupun terciptanya gol dari Maroko. Selalu numerical. Defense selalu numerical. Numerical adalah harus lebih jumlah pemain, jumlah orang di saat defend ataupun di saat melakukan serangan. Di saat jaga lawan. Iya. Megang bola. Teman lu punya bola, lu berdua, kita harus 3. Begitu juga di saat gua attack, kita lu 2, gua 3. Lu 3, gua 4.
Ini yang selalu dimainkan oleh para pemain Maroko. Dan satu lagi, ada sesuatu yang menarik bahwa doa ibu itu menjadi motivasi tersendiri. Masya Allah. Ada adrenalin yang luar biasa sehingga mereka dengan individu yang bagus ya kan, dengan potensi yang mereka miliki. Ditambah doa ibu ya. Doa ibu luar biasa. Kayak habis malam ya, ada tuh doa ibu Oh juga iya, menyertai. lo pernah? Ada habis malam tuh. Ya, nih kalau ngomongin penjaga gawang, yang kalau kita tadi udah bicara tentang kekokohan pertahanan dari Maroko, ini ada Yassine Bonu. Yassine Bonu ini sudah bermain ini menjadi man of the match di pertandingan ini, menggagalkan beberapa peluang yang dimiliki oleh Joao Felix, salah satunya Bruno Fernandes juga. Ini apa sih yang hebat selain refleksnya yang luar biasa? Ya usia kan nggak muda, 31 tahun. Ada yang bilang katanya terlambat, tapi untuk penjaga gawang, kematangan itu kan di usia sebenarnya. Ya kan? Bagaimana jam terbang dia Sevilla kalau nggak salah. Bermain di Sevilla, ya kan? Dengan menit bermain, dengan pengalamannya, dia mampu untuk menjadi tembok terakhir dari pertahanan Maroko. Di samping 4 pemain belakang mereka memang sangat solid, sangat punya chemistry yang luar biasa. Dan kalau ngomongin chemistry, ini justru man of the match yang harusnya Bono terima, justru dikasih ke En-Nesyri. Ya, ini merupakan kembali ya spirit dari tim ini ya, bahwa kebersamaan ada di sana dan bagaimana Bono coba mereflek bahwa bukan dia menjadi peran penting, tapi ada gol dari En-Nesyri yang ini bermanfaat untuk langkah Maroko lolos kan. Tapi kita lihat Yassine Bonu adalah penjaga gawang yang cukup modern, tapi memang punya beberapa kelemahan yang terkadang ketika dia coba build up dengan kaki dari Kelemahannya di belakang, situ. suka mengambil resiko terlalu besar. Tapi ini bagian dari bagaimana penjaga gawang modern itu dengan gaya khasnya ya, yang membuat warna tersendiri bagi build up Maroko juga. Dan Bono adalah goalkeeper of the season di La Liga musim lalu. Jadi sebenarnya reputasi dia baik ketika bermain untuk Sevilla dan Maroko sudah terbangun cukup lama dan konsisten ya. Luar biasa deh pokoknya. Ya itulah cerita menarik dari pertandingan Maroko versus Portugal yang ternyata memang Cristiano Ronaldo harus mengubur mimpinya dalam-dalam. Dan Maroko nggak pernah mau untuk memenangkan ball possession. Ya. Setiap match. Iya, ini selalu ball possession di juga bawah. menarik. Ya. Iya, Selalu di bawah. selalu paling di bawah 30%, 40%. Nggak pernah Udah paling memikirkan top. itu. Iya, benar. Yang penting adalah hasil akhir. Iya, dan bagaimana mereka compact defending dalam off possession. Itu tidak bisa dikatakan pragmatis loh. Iya, itu bisa saya analogikan seperti sebuah hubungan. Ketika Anda menjalin hubungan terlalu lama, ball position terlalu lama, tapi tidak jadi nikah. Ketimbang ball position pelan-pelan. pengalaman. Pelan pacaran sebentar, tiba-tiba nikah. Itu efektif, Efektif. John. Jadi buat kalian yang punya hubungan lama, hei jangan senang dulu ya. Lihat Belum hubungan tentu kalian. dikawin loh. Iya, hubungan kalian efektif atau enggak. Itu dia. Oke, kita beralih ke pertandingan selanjutnya. Inggris menangis atas Perancis. Ini adalah merupakan sejarah kelam bagi sepak bola Inggris yang memang selalu gagal di fase perempat final. Sudah 7 kali berarti dengan ini ya, tahun 54, 62, 70, 86, 2002, bahkan terakhir 2006 dan sekarang gagal Terbanyak. lagi. Gagal. 54-nya 70 kita tinggalkan, 2006 gagal. Pokoknya selama gelaran Piala Dunia nggak pernah lepas dari Gua mau membuang kata gagal. Untuk Inggris mungkin akan gua lebih memilih kata-kata yang lebih manis. Kurang beruntung. Coba lagi. Tapi perempat final terus gitu loh. Apa Adi yang salah dari Inggris? Yang salah dari Inggris. Tapi benar juga banyak yang mengatakan bahwa kalau menghadapi Prancis di knockout stages kemudian tersingkir, tapi bermain dengan bagaimana Inggris bermain all out mengarahkan segalanya, apakah itu bisa digambarkan sebagai kegagalan? Mainnya bagus. Ya, berarti kan. Tapi kalah gitu. Ya, itu dia makanya. Jadi Iya. apa yang salah sebenarnya ya kalau kita berbicara tentang salah, Southgate sudah mengoptimalkan apa yang dia punya resource-nya. Tapi apakah itu sudah cukup buat penggemar Inggris untuk melihat Inggris bermain lebih banyak mungkin reaktif ya di awal-awal laga menghadapi lawan-lawan yang boleh dikatakan seimbang dengan mereka atau lebih tinggi. Kalau kita melihat setiap menghadapi group stage cukup beruntung Inggris dalam beberapa perhelatan World Cup terakhir ini. Lawan-lawan yang dihadapi notabene di bawah. Tapi ketika kemudian di knockout stage ketemu lawan yang kalibernya sama atau di atasnya selalu gagal. Bahkan di Euro juga demikian. Dan ini menjadi kegagalan berulang. Apakah ada psychological barrier di situ yang tidak bisa dipecahkan oleh pelatih Southgate?
Karena Southgate kan sudah memberikan satu struktur pembangunan bagi anak-anak muda Inggris ini bermain bersama. iya. Mereka sudah bahkan ketika di kelompok umur, ketika Southgate memegang sebelum menjadi pelatih muda mereka dia kerja di Under FA. 20 lah masalahnya. Ya, dia kerja di FA dulu untuk bisa memberikan jadwal scheduling bermain yang lebih banyak untuk tim-tim Inggris kelompok umur, bahkan terbanyak di Eropa dengan jumlah games mereka di baik itu friendly maupun di ajang turnamen. Ya. Dan ini ketika dia menjadi pelatih, dia juga memberikan begitu banyak pertandingan-pertandingan agar tim ini bisa bersama. Dan yang menjadi perubahan adalah ketika tidak ada lagi fraksi antara pemain Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal semua bersama. Semua sudah punya satu visi untuk bisa membawa Inggris ini lebih maju. Tidak ada lagi siapa yang pemain-pemain tenar, siapa yang pemain-pemain top. Bahkan kalau kita lihat Beckham, Lampard, Steven Bahkan Gerrard, peran media pun di situ ada. Dan media pun berada di Itu belakang membantu. Southgate ya. Yes. Tidak seperti terdahulu di era Eriksen, Capello misalnya. Iya. Tapi kemudian apakah ini sudah menjadi mentok? Apakah ini kemampuan pemain Inggris ya segitu? Yes, mentality Ya, mereka ini hanya menarik sampai di ya. situ. jahat, Anda terlalu jahat. Jahat dibilang Inggris kemampuannya cuma segitu doang. Nggak, Tapi kan- emang bener sih. Kalau Iya. sedikit gua flashback ke belakang ya kan di flashback ke depan ada nggak? Ray Hodgson, Sven Eriksson ya kan, Fabio Capello. Sebenarnya pencapaian dari Gareth Southgate udah bagus. Iya. Gitu loh. Cuman kalau kita melihat perjalanan Spanyol ya, mereka juga baru mampu juara di 2008 2010. Ya harus sabar saja. Ya. Potensi untuk juara itu pasti akan Quote dapat. buat Harry Kane dan juga Karena pasukannya pengembangan dan pemain juga mudanya sudah ada, Yes. ya kan. Individu mereka juga berkualitas, ya kan. Mereka juga memiliki pelatih yang hebat, ya kan. Ya udah, proses tidak akan mengkhianati hasil, cuman nggak tahu sampai kapan gitu. itu quote dari Supri untuk Inggris. Kalau quote dari gua untuk Inggris, hey Inggris, sabar karena orang sabar itu pasti kesel. Itu dia. Kesel banget ngeliatnya. Tapi kalau ngomongin, oke kita ngomongin Inggrisnya nanti dulu deh. Kita sekarang ngomongin ke Perancis. Ini Perancis, gua pikir seorang Kylian Mbappe yang akan merusak mimpi buruk bagi Inggris. Ternyata seorang Giroud. Kenapa Giroud? Fleksibilitasnya juga padahal kaku, kaku banget ini pemain. Tapi mampu mencetak 2 gol ya. Itu kecerdasan dari Deschamps ya. Bagaimana dia tidak hanya selalu berorientasi attacking harus lewat Mbappe. Ya. Seolah-olah lawan itu sudah didoktrin. Prancis adalah Mbappe gitu. Tapi dengan insting seorang Didier Pelatih. Deschamps ya kan, ada kartu as. Gue punya kartu as nih, gue punya alternatif nih. Walaupun usianya nggak muda, tapi bagaimana perform dia, positioning dia di saat punya peluang, jadi Ya. gitu loh. Ya. Dan golnya pun juga luar biasa. 4 gol ini pencapaian terbaik selama gelaran Piala Dunia untuk karir dia kan. Iya, iya. Sebelumnya kan dia nggak pernah cetak gol gitu. Ya, bahkan ketika juara, Giroud tidak mencetak gol. Tidak bagi mencetak Prancis. gol. Jadi ini juga kembali evolusi yang luar biasa dari Didier sebagai pelatih ya. Ya. Bisa memanfaatkan Olivier Giroud di berbagai kesempatan dengan gaya berbeda Betul. dari timnya. Ya. Dan orang dalam juga kan. Orang Tahu dalam. betul dengan back-back Premier Kemampuan League. ya. Dan kita lihat bahwa pemikiran orang Kylian Mbappe adalah kembali tadi menjadi pemain yang paling berbahaya, tapi opsi B, C, D dari Prancis begitu siap ya. Ya. Mereka punya Dembele, mereka punya Adrien Rabiot, kemudian Tchouaméni yang bisa datang dari second line juga tiba-tiba memiliki tendangan yang luar biasa yang tidak dikeluarkan dari Real Madrid, tapi ini menjadi konsisten di AS Mungkin Monaco. ya. Gareth Southgate nggak punya itu. Nah, dia nggak punya plan B plan dan C. B-nya nggak Iya, punya. iya. Nggak punya plan B, nggak punya aktor di saat Inggris deadlock. Ya, dan juga kalau kita lihat gol-gol dari Mbappe sepanjang World Cup kali ini, mereka mengatakan bahwa Mbappe punya speed yang berbahaya. Yes, explosive. Dia Ya. one on one sangat bahaya sekali ketika menghadapi back lawan. Tapi dia tidak pernah menggunakan speednya ketika mencetak gol, karena selalu di posisi yang tepat dengan diciptakannya satu kesempatan yang terbuat dari struktur. Tidak pernah dia dengan speed kemudian cutting inside dia menembak, tapi di posisi yang tepat, kontrol satu kali, tembak Ada gol. timing di situ kan. Ya, jadi ini menarik karena orang takut dengan speed dia, tapi speed dia belum dikeluarin ketika mencetak gol. Jadi ini menarik sekali bagaimana Mbappe juga bisa masih terus berevolusi dengan Deschamps dan Prancis. Mungkin eksplosivitas itu akan dimunculkan di saat dia mencoba untuk running with the ball ya. Karena dengan cutting inside itu beda. Nggak akan mungkin eksplosif. Karena dengan dia mencoba untuk capping ke dalam, begitu bola dia dorong, jarak antara kaki dengan bola tidak jauh, baru dia akan shooting. Kalau eksplosif kan harus ada jarak yang... Tapi apapun itu kalau tim lagi menang enak banget mau ngomong apa aja. Sebenarnya Gareth Southgate sudah mampu untuk meredam kecepatan Mbappe, mencoba si siapa Walker. Walker, ya kan, Kyle Walker. dipaksa untuk tidak Yes. banyak narik ikut Naik. nyerang, ya Overlapping kan, nggak ada. mencoba untuk Bellingham, Yes. Henderson keluar, ya Ya. kan,
tapi nggak hidup. efektif karena tipikal mereka bukan di situ gitu loh. Dan memang kita melihat tempo permainan antara Inggris dan juga Perancis ini semalam agak berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Apakah ini memang terjadi adu strategi, adu taktik yang memang saling menunggu, atau mungkin meminimalisir kesalahan yang akan diperbuat oleh masing-masing kedua tim. Dan jadi kita melihat memang sebuah formasi atau strategi yang oke, kalau ada waktu dan juga ruang yang bagus, baru kita nyerang, baru kita tusuk. Kalau gua sih tetap ya bahwa tactical apapun, strategi apapun memang untuk World Cup ataupun Piala Eropa itu menjadi peranan penting sih gitu. Ya, Tinggal oke. bagaimana individu mampu nggak mengaplikasikannya gitu. Jadi- Tapi yang terjadi di Maroko, semua pemain disiplin, semua pemain mau menjalankan tactical yang diharapkan oleh pelatih. Belanda pun sama, walaupun harus gagal gitu loh. Ya. Bagaimana dia nunggu kan, Ya. ya kan, baru mereka counter. Kroasia dengan kematangan Modric juga sama. Ya. 3 gelandang mereka itu nggak pernah tergantikan. Brozovic, Modric, kemudian Kovacic. Kovacic. Ya kan, usia nggak muda tapi punya chemistry, punya kolektivitas yang memang menyulitkan Brazil. Sepakat, Gitu. itu Iya, sepakat. dan kaliber ya dari lapangan tengah. Ya. Inggris punya Hendo yang sudah begitu banyak meraih titel bersama Liverpool. Nah, yang gua Tapi- khawatirkan adalah Inggris, sorry ya, nggak punya leader kayak Modric. Iya, betul. Kenapa bilang sorry ke gue? Maroko nggak punya, Inggris nggak punya leader kayak seperti di Maroko Amrabat untuk menjadi apa namanya Penyimbang. jenderal. Jenderal. Kapan gua harus Hajar. push, ya kan? Kapan gua harus delay? Ya. Komando itu nggak ada gitu loh. Ya. Oke, untuk Inggris kayaknya mimpi untuk mengulang kesuksesan di tahun 1966 masih sangat jauh. Ya tadi Adi dan juga Supri sudah bilang padahal Inggris ini punya tangga proses yang sangat benar sekali. Mulai dari pembinaan usia dini, dirawat, dan juga dipersatukan. Kompetisinya juga bagus. Dan terbukti bagi singa-singa mudanya mempunyai prestasi juga mereka, dan diajaklah bersama dengan pelatihnya Gareth Southgate. Tapi memang di tim nasional senior ini semua berkata beda ya. Panggung sekelas Piala Dunia ini juga akan punya suasana yang sangat berbeda. Tekanan begitu tinggi dan sepertinya memang mentalitas bagi Inggris ini yang masih sangat Mentok. ya. Satu Terima lagi kasih. deh, satu Terima lagi. kasih kata-kata yang Satu lagi, 2008 Spanyol juara itu karena sebelumnya pemain-pemain mereka di under 20 juara. Ya. Ya kan, De Gea segala macam. Inggris kayaknya under 20-nya belum juara dunia. Tulang turnamen juara. Oh, Itu. itu loh. Yang Indonesia. Iya, Indonesia aja IS. bagus ya. Ya, luar Jadi biasa. bisa- Jadi ketika lu mau juara makin dunia, buka-buka aib Inggris. under 20 harus juara dulu Udah, dong. ampun. Oke, Inggris silakan, dan juga Portugal pulang kampung. Pesawat sudah dipanaskan. Jangan lupa beli oleh-oleh untuk Portugal dan juga Inggris. Dan luar biasa sekali komentar-komentarnya, menarik. Nanti kita lanjutkan lagi. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama Rans Sport Pildun. Terima kasih teman-teman masih setia di Rans Sport Pildun 2022, masih bareng gue Jamilo. Dan buat teman-teman mau ingetin, kita selalu punya hadiah buat kalian. Jangan lupa ikutin terus kuis dari kita. Di akhir acara ini kita akan lempar sebuah pertanyaan ya, makanya jangan lupa juga subscribe, like, comment Rans Sportainment dan juga Rans Entertainment. Itu dia. Kita balik lagi sama dua komentator ini yang sangat luar biasa mengulas baik teknik, mungkin juga historical, dan juga hal-hal yang jadi bumbu dari keseruan pertandingan. Sekarang masuk ke Kroasia dan juga Brazil. Dewasa. Kroasia dewasa. Menang tua. Matang. Aduh, menang tua. Oh iya, karena mereka selalu mencoba untuk memaksimalkan waktu bermain. Nah. Walaupun harus extra time. Iya. Nah, disinilah peran dari Modric. Kapan tim gua tuh harus cepet, Iya. kapan harus ke samping aliran bolanya. Nah, di saat ada timing, sweet play, Perisic dengan Iya. kecepatannya, dengan pengalamannya. Walaupun memang tidak terlalu banyak cetak gol. Berarti durasi para pemain-pemain Kroasia sangat luar biasa ya. Bermain suka dengan yang lama-lama, yang panjang-panjang. Mereka memiliki ball possession besar, penguasaan bola bagus, tapi shot on goalnya tuh nggak terlalu banyak gitu. Jadi memang sengaja ketika di saat tidak memiliki timing waktu untuk melakukan counter, ball possession gitu loh. Ya. Emang apa benar Kroasia menang tua ketimbang Brazil?
Ya, Brazil punya semua senjata. Brazil punya outlet dua yang begitu elit. Ya. Ada diri Rafinha, Vini Junior, Yes. tapi kemana mereka? Non-faktor. Apa sebabnya? Karena struktur dari lapangan tengah yang mengenalkan Brozovic, Kovacic, dan juga Modric. Ada pengorbanan juga, ada bagaimana bermain seburuk mungkin untuk Brazil. Bukan untuk Kroasia, tapi membuat Brazil terlihat buruk. Memperlambat tempo. Dipaksa salah. Dipaksa berbuat kesalahan, menutup semua passing avenue, dan juga tidak memberikan satupun kesempatan kombinasi Neymar, Vini Junior di sektor kiri. Dan kita melihat bagaimana Modric menjadi pemain yang juga baik dalam defending. Bagaimana dia bersama dengan Kovacic. Kovacic 37 adalah tahun, pemain ya. yang sebenarnya punya kemampuan untuk bisa di sepertiga akhir mengembangkan permainan, bahkan mencetak gol juga. Tapi dia tidak mengeluarkan itu karena dia tahu kemampuan Kroasia bermain dengan fase-fase. Yang tadi Om Supri katakan, fase-fase yang terkendali. Karena mereka tahu keunggulan mereka jauh dari Brazil. Mereka tidak punya, misalnya di pemain depan tidak ada lagi tipikal Mandzukic, Ivica Itu kendalanya Orlic. di situ. Iya. Nggak punya Davor Suker Nggak lah. punya Davor Suker, Alen Boksic. Mereka punya Orsic, mereka punya Petkovic, Livaja, tapi kualitas mereka tentunya tidak mematikan. Ada Kramaric yang bisa bergerak dari sektor kiri. Buat Hoffenheim dia eksplosif, tapi di sini perannya pun berbeda. Ya. Jadi mereka melihat, berkaca kepada tim sendiri, kemampuannya apa, negatifnya dari mereka apa, dan dipertunjukkan di lapangan bagaimana untuk mengoptimalkan hal-hal yang mereka tidak punya. Dan ini membuat pertandingan terkesan boring ya untuk banyak penonton. Tapi kita melihat disitulah taktikal dari Kroasia berjalan untuk bisa membuat pemain-pemain berkecepatan, pemain-pemain dengan gol-gol luar biasa. Mana ada satupun dari mereka yang berdansa kemarin menghadapi Kroasia? Tidak ada. Artinya adalah di saat mereka, para pemain-pemain Brasil itu selalu mengandalkan kecepatan, tempo diturunin, Hilang. recovery-nya harus itu lagi, adaptasi lagi kan. adaptasi lagi. Nah, itu yang dimiliki oleh Kroasia. Mereka Ya. punya leader, ya kan, kembali lagi. Mereka punya kematangan bermain. Jadi- sehingga Vinicius yang selama ini menjadi kekuatan, Rafinha juga Diganti semua. diganti semua. Iya, dan itu juga kita lihat memang di pertandingan ini bukan seolah-olah, memang terbukti senjata-senjata Brazil itu baik dari Kumpul ada semua. Rafinha, ada Neymar, ada juga Vini, ada juga Richarlison, tumpul semua dan tidak bisa bekerja dengan baik, berhasil untuk dilumpuhkan bagi Kroasia. Tapi yang menarik adalah kenapa mereka tidak menggunakan skill individunya ketika teamworknya tidak begitu bekerja. Main aja sendiri. Sudah sebenarnya. dan Kolektivitas individu. Kroasia lebih menjadi jaminan. Dan yang paling jadi titik lemah kalau buat saya adalah seorang Rafinha yang tidak begitu memberikan kontribusi dan tekanan-tekanan yang Nah, itu berarti. kan terlihat. Malah justru lebih condong ke sektornya Vini. Ya, itu kan terlihat. Ini pesta akbar, Piala Dunia. Tidak hanya kemampuan skill, tapi faktor pengalaman, jam terbang, itu juga akan membuat setiap individu matang gitu. Dan bagaimana Juranovic dipersiapkan memang untuk menjadi anti strategi ya buat Kroasia. Itu luar biasa. Juranovic yang Juranovic. mematikan Rafinha. Wow, gokil. Kerja keras dia. Kerja keras Iya. banget. Dan Brazil sebenarnya dengan segala glamor mereka menekan di sepertiga akhir dengan passing-passing pendek yang begitu cantik. Sebelum laga Kroasia, mereka punya pemain yang sempat mungkin kalau dilihat dari game tidak terlihat, tapi penting untuk recycle, untuk bola-bola kedua, untuk distribusi. Casemiro. Casemiro. Tapi Casemiro seperti dikatakan oleh Om Supri, numerical, dia tidak pernah mendapatkan cover dari teman-temannya. Ya, Lukas terlalu 3 pemain hebat, ya. Kroasia mengurung Casemiro di lapangan tengah. Dan ini tidak bisa memberikan perkembangan yang baik. Bahkan Cici tidak bereaksi untuk memasukkan satu pemain lagi untuk mengendalikan bola. Ada Guimaraes di bench, tapi dia memilih untuk mengganti 2 flanknya terlebih dahulu. Jadi substitution pun dari Cici membingungkan. Tidak merubah gaya bermain Ya. dan hasil ya. Ya. Padahal intuisi seorang pelatih memang diharapkan melakukan rotasi, harus ada perubahan permainan, Ya. kemudian merubah hasil. Tapi yang menarik dari Kroasia sendiri ya, dia hanya mengganti 2 pemain di pertandingan sepanjang Terbukti. 120 menit. Terbukti Gokil nggak tuh? efektif kan? Efektif. Petkovic yang masuk Efektif. Iya, Iya kan? dua pemain yang cuma rotasi tapi permainan tetap konsisten. Ya, makanya gue bilang dari awal bahwa ya kan taktikal memiliki peran yang sangat penting untuk bisa menyelesaikan dalam 45 menit pertama ataupun 90 menit kan gitu. Dengan merotasi ada perubahan. Baik itu ketika ini gue masukin pemain mau defend lah. Iya. Gue masukin pemain mau attacking lah. Sesuai Karena dengan kebutuhan. Ya, karena sudah teranalis kelemahan dan kekuatan lawan. Seolah-olah sepertinya memang Kroasia tidak ingin mencetak gol untuk kemenangan. Dan memaksa mereka seolah percaya dengan penalti. Ya. Nah, kalau ngomongin penalti, ini ada penjaga gawangnya Dominik Livakovic yang sudah melakukan penyelamatan 4
kali di drama adu penalti dan ini terbanyak sepanjang gelaran Piala Dunia. Kiper manapun tidak ada yang mampu menyelamatkan tendangan penalti Ya, sebanyak 4 kali. terlepas 3 tendangan penalti Jepang ngaco ya kan dengan teknik Ya, tetap aja. tendang. Sejarah akan mencatat itu, mau ngaco mau enggak. Betul gitu loh. Nggak ada target yang tepat yang dituju, yang disasar gitu loh. Dan seolah-olah saat itu Livakovic Jepang tidak ada persiapan. Iya. Nggak Ya, diajak. Livakovic juga in game 9 saves. Ya. Jadi ini membuktikan dia sebagai shot blocker berpengalaman bagi Dinamo Zagreb, 260 laga dan berlaga di Europa League, Champions League. Jadi memang core-nya dari tim Kroasia tidak hanya mengandalkan pemain-pemain bintangnya, tapi juga Dinamo Zagreb. Dan ada Petrovic, ada Orsic ya, yang masuk juga di pertandingan kemarin yang membuat perubahan bagi Kroasia, terutama di extra time. Ya, apalagi kalau nanti setelah mereka ini gagal apapun yang terjadi di Piala Dunia, mereka punya dapat striker yang tajam, yang kredibel, bisa klinis. Kroasia akan lebih ngeri lagi. Ya, di ada 2020. Gvardiol juga ya, Iya. yang masih 20 tahun Iya, di center back. Dan kalau kita melihat memang trennya Kroasia ini kan suka sekali dengan bermain durasi yang untuk memaksa lawannya itu harus Frustasi ya. bikin frustasi. Ya, itu juga terjadi di pengalaman 2018. Mereka mengalahkan Inggris seperti itu juga, ya kan? Lagi disebut. Ya kan saya Iya. itu hanya mengulang sejarah Iya, sedikit. iya. Itu kan tapi juga sejarah pahit bagi Inggris. Iya kan? Tadi gue jadi lupa tuh mau nanya apa tuh gara-gara Inggris nih. Aduh, emang Inggris nih bikin menangis nih. Lanjut deh, langsung ke pertandingan selanjutnya ada Argentina versus Belanda. Gokil. Pertandingan, boleh nggak dibilang gini, sebenarnya pertandingan ini biasa banget strateginya. Cuma memang gol-golnya tercipta di menit-menit yang sangat krusial. Sehingga membuat pertandingan Argentina versus Belanda itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Gila. Pertandingan gila itu. Tapi dari sisi strategi, adu strategi. Belanda 30 fall, 30 kali fall. 17 kartu kuning. Ya. Satu kartu apa? Satu merah kartu ada. merah setelah pertandingan Iya. selesai. Setelah kartu. Ya ini kan permainan selesai. menjadi menjadi sebuah laga yang benar-benar kompetitif ya. Bagaimana Belanda dengan Louis van Gaal ya kan, walaupun sedikitnya sudah yang pernah kita bahas sudah meninggalkan total footballnya ya kan, tapi Louis van Gaal mencoba untuk realistis bahwa taktikal untuk menunggu di zona 2 itu akan lebih efektif karena mereka punya Mbappe ya kan, punya Gakpo gitu kan. Ya. Tapi kembali lagi peran dari Frenkie de Jong memang terlihat sepertinya tidak begitu efektif ya di saat harus bertemu dengan individu-individu Argentina. Ya, Iya. bisa. Apa yang membuat Argentina seolah-olah memang bisa mematikan strateginya dari Louis van Gaal yang memang kita tahu di perjalanan Belanda bersama Van Gaal ini punya strategi yang bagus, yang efektif meskipun memang tidak menghibur. Dan di sini kita melihat justru malah Argentina yang bisa menjebak strateginya Van Gaal sendiri. Ya, Argentina memakai strategi di mana Van Gaal memakainya ketika Belanda menghadapi Amerika Serikat, coba mematikan lapangan tengah. Ya. Tapi tentunya juga dengan adanya adaptasi dari Van Gaal yang di awal laga memainkan Gakpo di posisi nomor 10 ya. Ya. Ini membuat dia juga kehilangan ketajaman justru ketika dia berlaga di posisi nomor 9 misalnya. Ini tapi satu hal yang harus dilakukan karena kalau dia tidak mengisi satu pemain lagi untuk drop deep, maka akan ada celah-celah yang lebih luar Banyak biasa. ruang ya di administrasi. Tercipta ruangnya untuk para pemain Argentina. Tapi satu pemain yang merubah nasib Argentina memang tidak bisa dipungkiri, selain tentunya mereka Messi dependent, tapi ada juga Enzo Fernandez. Yeah. Ini pemain yang begitu cerdas di usia yang masih sangat muda, tapi dia juga menjadi pemain yang bisa mengatur tempo, kemudian juga melibatkan rekan-rekan di lapangan tengah. McAllister yang bergerak ke sisi half space sebelah kiri untuk menopang Julian Alvarez yang juga cerdik untuk bisa membuka space bagi Leo Messi. Jadi sebenarnya Scaloni sudah memikirkan bagaimana untuk mengoptimalkan lagi peran yang memang tidak bisa dipungkiri ya. Berbeda dengan Ronaldo yang frustrasi dengan Portugalnya, Leo Messi tetap masih menjadi focal point bagi Argentina. Bagaimana proteksi di sekitar dari Messi adalah untuk membuat dia berkembang. De Paul yang selalu bekerja untuk menjadi pemain yang boleh dikatakan menjaga Messi. Bermain di belakang Messi, kemudian juga dia bekerja keras untuk recycle tekanan. Jadi memang semuanya sangat membantu mengoptimalkan peran dari Leo Messi yang akan tentunya ketika mendapatkan peluang diberikan space, gol akan tercipta. Kuncinya adalah Argentina bisa memenangkan di situasi half space. Ya. Nah, ini kalau kita ngomongin memang gol diciptakan oleh Molina, tapi
si pembuat asis ini sangat luar biasa. Ini udah deh, nggak ada debat sama sekali. Kehebatan dari seorang Lionel Messi sebagai eksekutor, sebagai killer insting atau juga sebagai striker dan pembuka masalah bagi Argentina ini sudah terbukti. Gua melihat jujur ini kehebatan Messi. Badan berhadapan dengan jauh dari gawang dan juga tatapan dia tidak ada sama sekali melihat ke samping. Justru bola itu bisa patah dan untuk jatuh di kaki ke Molina sendiri. Ya, sistem semuanya. Sistem berbicara bahwa Sistem atau skill? Kalau saya melihatnya itu skill dari seorang Lionel Messi dong. sistem. Bahasa sistem, Messi skill. Gue perlu kasih contoh nggak? Gue Contoh, punya coba. bola menghadap ke sana. Nah, ini Gue udah menarik. tahu lu akan kemana, gue udah tahu gitu loh. Iya. Itu kan awalnya sistem. Itu pola yang direpetisi, Oh diulang-ulang. iya, dilatih bos, dilatih bos, gitu loh. Nah itu terlihat bahwa kalau gue menggarisbawahi, terlihat bahwa Messi tidak egois, Ya. ya kan? Iya. Dengan sistem yang dibangun Scaloni, Messi tidak egois, ada keuntungan, ada celah yang memang Molina lebih besar, ya kan? Ini perlu kedewasaan, Iya. itu perlu kematangan untuk seorang bintang seperti Messi. Ya, diberikan tools ya oleh Iya. Scaloni bahwa memang Dan kemampuan- kemenangan seolah-olah bukan untuk dia, Betul. tapi untuk Argentina. untuk tim. Itu terlihat Molina sudah tahu bagaimana memposisikan diri dia untuk bisa mendapatkan bola dari Messi, dan Messi juga tahu bagaimana Molina Dengan akan bergerak. timing yang tepat, Dengan ya. timing ya, dan ini membuat kembali tapi visinya ya, key pass-nya, reverse pass yang begitu terukur itu Betul. juga istimewa dari Leo. Ini adalah pertandingan terbaik mungkin kedua ya. Yang pertama tetap Spanyol, Jerman di group stage. Itu tactically bisa menjadi pembelajaran banyak pelatih-pelatih muda dan pemain muda untuk melihat bagaimana sepak bola modern dimainkan, dan kali ini untuk melihat kemampuan individu dan bagaimana bereaksi terhadap satu keunggulan lawan juga bisa kita lihat di laga menghadapi di laga Argentina Brazil. Dan Inggris bagaimana Prancis nggak termasuk ya? Inggris Prancis Nggak ya? termasuk. Aduh. Perlu bersabar lah. Oke, kalau gitu saya masih punya kata-kata untuk setelah yang satu ini. Tapi buat teman-teman jangan lupa kita juga nanti ada quiz tetap di Run Sport Pildun 2022. Thank you John, balik lagi di Run Sport Pildun 2022 dan kita masih ngebahas tentang pertandingan perempat final kemarin. Ini yang menarik juga, Messi dan Emiliano Martinez akan diragukan tampil di semifinal. Katanya, wah, setelah pertandingan ini FIFA akan melakukan investigasi. Pertandingan yang berjalan sangat panas sekali, tercipta 17 kartu kuning dan juga ada selebrasi yang melakukan provokasi dari seorang Lionel Messi dan memang terjadi kericuan banyak sekali. Iya. Komentar dari kalian berdua. Kalau gue sih cuma melihat begitu panasnya, begitu tingginya tensi pertandingan, karena jelas ada pride di sana, gelaran besar, gelaran penting, World Cup ya kan, ya mungkin itu pengekspresian yang memprovokatif memang, gue pikir janganlah, maksudnya respect itu harus tetap dijaga. Cuman kita kan nggak tahu apakah ada protes, ada kata-kata yang mungkin membuat seorang Lionel Messi melakukan selebrasi yang sedahsyat itu ya kan. Tapi intinya tensinya memang luar biasa. Fair play. 30 volt ya untuk Belanda ya. Ya. Matteo Lahoz itu wasit yang kehilangan kendali sebenarnya pertandingan tersebut ya, dengan dia juga overreacting beberapa kartu yang tidak perlu, bahkan pemain-pemain di bench pun di awal-awal laga diberikan kartu. Weghorst sebelum masuk juga sudah ada kartu kuning. Walter Samuel asisten dari Argentina juga diberikan kartu kuning. Jadi memang bagaimana wasit untuk bisa mengendalikan Matteo Lahoz adalah wasit Spanyol yang di La Liga juga kerap kali membuat Bermasalah ya. Pertandingan itulah tentang dia, padahal dia menjadi wasit yang memimpin laga-laga penting, Betis, Sevilla, kemudian juga Madrid, Barcelona. Tapi ini kembali ada satu ego juga dari wasit yang dimana dia ingin menjadi pusat perhatian Mike Dean, contohnya di Liga Inggris, Yes. dan juga wasit yang hampir sama karakteristiknya. Sangat disayangkan ketika kendali sudah terlepas dari tangannya sejak awal, dengan dia bermain memberikan kartu-kartu yang begitu banyak, membuat tensi semakin tinggi. Harusnya dia bisa mengendalikan, bisa menenangkan, bisa berbicara dengan para pemain, tapi tidak terlalu banyak dilakukan, langsung memberikan kartu-kartu dengan agresif. Ini juga memberikan kesan kepada para pemain bahwa ini wasit yang tidak bisa dikompromi, dan akan ada pertandingan yang keras, dia pun akan tidak ragu memberikan kartu-kartu dengan cepat ya. Dan kayak kita melihat sebenarnya banyak friksi yang terjadi, tapi tidak ada layangan tangan. Ini tentunya ada respect di sana, masih ada kontrol dari pribadi para pemain untuk tidak membawa bencana bagi Argentina dan juga Belanda ya. Kita melihat ini masih ada satu kendali, walaupun memang sangat panas dengan side story laga-laga sebelumnya juga. Bermula misalnya dari, bahkan di tribun ada Kempes juga yang punya cerita banyak tentang Belanda Argentina.
ketegasan memang penting sih gitu. Tapi Iya. kalau dengan banyak kartu memang sepertinya berlebihan gitu loh. Ya itulah pentingnya dari seorang wasit, ya, Wasit. pengadil lapangan yang memang ditugaskan untuk memberikan seadil-adilnya keputusan itu untuk membuat pertandingan sepak bola semenarik mungkin. Jadi itu akan berdampak juga nanti ke penonton. Karena menariknya ya kan? sebuah pertandingan itu kan semuanya kan berawal dari ketegasan wasit. Betul. Kalau tidak tegas wasit itu pertandingan akan menjadi pertandingan sampah dan Panas. pertandingan yang justru itu pasti dan panas bisa memicu penonton untuk punya emosi. Ya. Keterlibatan terhadap pertandingan itu tinggi banget. Dan nilai sportivitas jadi hilang kan. Iya, Betul. bisa hilang. Tapi juga trash talk bagian dari olahraga ya. Ya. Bagaimana juga ini bisa mengganggu konsentrasi lawan, tapi bagaimana di delivernya sebuah trash talk, tidak dengan kata-kata yang bersifat negatif atau rasis, kemudian juga mengganggu keluarga. Tapi bagaimana agresi dari Dumfries terutama mengganggu, misalnya ketika penalti akan diambil, dia cukup agresif juga. Ini harus ada kontrol dari kapten misalnya, dari rekan-rekan yang bisa menahan ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi memang ini tensinya sudah begitu luar biasa hingga luapan emosi bisa terjadi kapan saja. Banyak pelatih juga yang setelah timnya gagal ini mengundurkan diri. Kita sebut saja ada Luis Enrique, ada Tite juga dari Brazil. Fenomena apa? Apakah ini sebuah hal yang wajar atau justru Wajar sih, apalagi Tite ya 1,5 tahun yang lalu dia udah mengatakan ketika dia menangani Brazil gagal dia akan mundur dan dia sudah punya komitmen yang luar biasa dan menjawab dengan kegagalan Brazil dia mundur. Tapi simpelnya adalah ketika seorang itu menjadi pelatih dan tidak perform timnya, ya resiko untuk dipecat dan mundur itu udah bagian dari kehidupan pelatih gitu. Ya. Apalagi Luis Enrique ya kan 2008 2010 Spanyol juara, tapi di musim ini di gelaran ini mereka memang tidak memberikan sesuatu progres yang signifikan walaupun banyak pemain pemuda, ada Gavi, ada Pedro ya kan, tapi faktanya tidak mampu untuk bisa mempertahankan performa untuk bisa mengulang di 2008 2010. Tite selalu gagal di Ya, perdelapan final ya. hanya tahun Copa 2. Amerika kalau nggak salah. Iya. Copa Amerika, tapi juga yang Trofi. terakhir kalah juga sama Argentina. Kalah Iya, juga yang ya. terakhir Ya. kalah juga sama Argentina 2018 dan juga 2022. Tapi Nah, yang Tite menarik selalu Brasil gagal. itu selalu berani memunculkan memilih pelatih-pelatih asli dari Brasil. Lokal. Tidak pernah ngambil dari asing. Ya, apakah ini sebuah hal yang sangat boleh dibilang mentok bagi Tite karir ya? Bagi Cici tentunya ini sudah menjadi persembahan yang total ya dari dia. Di Corinthians memang dia begitu sukses, kemudian ini satu progres lagi buat dia untuk bisa menangani Brazil, satu kebanggaan tentunya. Dia masuk bersama dengan Edu Gaspar yang sekarang ada di Arsenal sebagai salah satu petinggi yang juga mengatur transfer in and out dan bagaimana tim Arsenal dibentuk yang menjadi sukses saat ini. Ya. Jadi memang bagi Cice generasinya juga luar biasa sebenarnya potensinya, tapi dia gagal untuk bisa mempersembahkan dan melewati Brazil dari babak 8 besar ya. Tapi yang disayangkan justru menurut gua adalah Enrique. Karena dia menawarkan satu bentuk permainan yang sebenarnya nyata dan konsisten. Sama dengan Hansi Flick punya satu arah yang sudah jelas. Mungkin satu turnamen lagi harusnya ya Federasi Spanyol lebih sabar untuk bisa memberikan kesempatan bagi Enrique, walaupun juga ya, kekalahan kemarin cukup menohok buat federasi dan juga buat Spanyol, tapi harusnya mungkin satu turnamen lagi sama dengan Hansi Flick yang diberikan satu lagi kesempatan karena sebagai host nanti Jerman di Euro akan berupaya untuk bisa meraih lagi titel. Tapi bagaimana cara bermain timnya, sebenarnya Enrique masih punya kesempatan untuk mengembangkan lagi beberapa aspek dari tim Spanyol yang menarik, tapi kali ini diganti dengan Fondasinya udah kuat sebenarnya. ya. Tapi kalau bukannya sebaliknya Luis Enrique lah yang mengundurkan diri, bukan dari federasinya memutus kontrak. Ya, dia mengundurkan diri, tapi tentunya harus bisa berbicara juga dengan federasi untuk bisa memberikan jaminan kepada Enrique. Duduk bersama ngopi, udahlah gila. Itu dia. 2026. Berarti Anda tuh berdua lebih setuju ya menggunakan pelatih dengan jangka waktu yang lebih lama Oh ketimbang yang iya, shortcut. kalau untuk timnas iya dong pastinya. Walaupun basicnya, walaupun fondasinya kuat, individunya juga oke, Iya. tapi kan perlu adaptasi juga. Karena menangani tim nasional dengan menangani klub itu kan berbeda pastinya. Tensi, tekanan untuk melatih tim nasional itu lebih besar pastinya. Dan bagi Brazil yang menarik sebenarnya ada satu pelatih yang sebelum dia memperpanjang kontrak dengan timnya sekarang, sebenarnya ini bisa menjadi pelatih asing yang akan membuat Brazil bisa spektakuler dan sukses Ya, untuk jangka waktu yang mengulang panjang, 2002 ya. atau bisa membuat Brazil hancur sekalian. Itu ada di diri Pep sebenarnya.
Pep Guardiola yang sebenarnya punya pemikiran yang bisa membuat Brazil. sepak bola Brazil mungkin Akan berkembang. lebih Tapi dia sudah mengkilap. memperpanjang kontrak dengan Manchester City dan itu tadi bisa ke arah yang sangat luar biasa atau tidak diterima oleh para pemain dan bisa justru membuat Brazil hancur. Itu sebenarnya resiko yang cukup menarik yang sebenarnya potensinya ada tapi sudah mungkin tertutup dengan perpanjangan kontrak Pep di Manchester City. Pride-nya lebih tinggi mana bagi seorang pelatih? Apakah menangan tim nasional atau justru klub dengan segudang prestasi? Tim nasional dong. Tim nasional. Value-nya akan lebih tinggi. Walaupun bayarannya gedean di klub. Oke, kalau ngomongin bayaran nih ada salah satu pemain juga yang punya bayaran cukup menyita perhatian di beberapa musim. Seorang Neymar ini melakukan membuat golnya lawan Kroasia dan ini mencatatkan golnya ke-77 dan sejak debutnya pada 2010 pemain PSG ini mencatatkan penampilan 124 dan mematahkan rekor Pele. Menyamai rekor Tapi Pele. dengan jumlah pertandingan yang Berbeda. Bagaimana Anda melihat seorang Neymar di Piala Dunia kali ini? Ya tidak memiliki satu kalau dia memang bintang dari Brazil, dia harusnya step up mengambil penalti. Dia selalu menghindar dari kewajiban Walaupun dia. Tite mengatakan dia penendang kelima atau Tapi kelima. justru penendang pertama yang penting. Kuncinya padahal. Dan itu dilakukan oleh Argentina. Leo penendang pertama memberikan jalan bagi rekan-rekannya. Morale Starternya naik ya? step up, maka para pemain lain akan step up juga. Ini yang sayang sekali Brazil tidak bisa memberikan itu kepada Neymar. Neymar harusnya menerima dengan tangan terbuka kesempatan menjadi penendang pertama. Sepertinya dia tidak terlalu kuat secara mental untuk bisa either gagal atau menjadi pahlawan. Ya. Pri, kalau lo sebagai mantan pemain, apa sih yang paling ditakutkan dari sebuah drama adu penalti itu? Apalagi terutama bagi penendang penaltinya sendiri. Biasanya masalah-masalah apa yang terjadi di dalam diri? Ya pastinya kan terganggu dengan pengalaman terakhir di saat gagal nendang penalti. Secara psikologis akan mempengaruhi. Apalagi ditonton ribuan jutaan pemirsa ya kan. Pastinya mental yang memang harus dikedepankan. Tapi untuk pencapaian Neymar dengan 77 gol sudah menyamai Pele, apalah artinya 77 gol kalau memang harus pulang. Ya, itu dia ya, catatan Ya kan? sejarah hanya catatan Karena, sejarah. Betul, karena memang pencapaian individu penting ya kan. Tapi tim lebih luar biasa kalau sampai bisa mengulang di 2002. Wih, gokil itu dia ya, komentator-komentator kita memang luar biasa. Kalau dikulik itu banyak banget berita-berita menarik dan juga fakta-fakta menarik dari para komentator kita. Sedikit aja deh, peluang semifinal. Ayo dikit aja. Ini spill. Argentina versus Kroasia akan seperti apa? Lalu juga Maroko versus Prancis akan seperti apa? Maroko punya potensi masih mengejutkan dengan game plan yang sangat konsisten. Ya. Kemudian Prancis ya dengan pencapaian mereka kutukan itu sudah lewat kan gitu. Dan memungkinkan untuk bisa mempertahankan gelar juara. Langsung aja yang menang siapa? yang menang. Juara. Ya, enggak yang menang dari pertandingan ini. Nanti juara ada lagi, episodenya beda lagi. Prancis lah. Prancis. Ya, satu pertandingan terlalu jauh untuk Maroko, Prancis, betul. Dan di laga yang satu lagi, Argentina yang akan lolos dengan menang tipis juga ya. 1-0 aja di 90 menit. Jadi final ideal Prancis versus Argentina. Tapi kalau Maroko Kroasia ini akan ada gaya defensif dari Sama dua. ya. Mantap sih. Tapi lebih kencang Maroko. Dan itu bisa jadi ada fenomena baru di dunia sepak bola. Terutama memang orang yang mengagung-agungkan bermain sepak bola menyerang. Tapi justru ini ada dua tim yang memang sangat taktikal. Nah, apakah benar nih omongan Pele? Jadi sebelum 2030 ada satu negara Afrika yang bisa mencapai babak final. Apa Bu? Sama itu yang mengatakan Maroko akan juara kan. Itu langsung ya, itu langsung. Wah, luar biasa. Maroko kalau sampai final juara ini menjadi negara ke-9. Luar biasa. Oke, buat teman-teman yang sudah nonton Run Sport Pildun 2022, tadi kita udah bahas tentang pertandingan-pertandingan yang sudah terjadi di perempat final. Sangat seru banget, sangat menarik banget. Banyak banget sesuatu yang bisa kita dapat di pertandingan kali ini. Dan saatnya sekarang kita bagi-bagi hadiah. Kita mau kuis, caranya gampang banget. Kalian tinggal jawab di kolom komentar. Terus juga jangan lupa tulis akun Instagram kalian ya. Dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Run Sport
Pildun. Ayo, ini ya pertanyaannya adalah bermain di klub manakah kiper timnas Maroko Yasin Bono? Tadi kalau nggak salah udah disebutin. Udah disebutin. Kalau kalian nonton pasti harus. Oh, tuh kata Supri tuh nunjuk tuh. Kalau kalian pada nonton harusnya kalian tahu ya. Jangan lupa ya pemirsa jawab di kolom komentar dan tulis gitu aja kan. dan tulis akun Instagram kalian. Oke, itu dia kita udah bagi-bagi hadiah, kita juga udah ngupas abis tentang pertandingan-pertandingan yang sangat menarik sekali di perempat final. Sepertinya udah nggak terasa kita udah terlalu banyak nih. Nanti kita ketemu lagi ya. Mudah-mudahan Nggak bosan ya? nggak bosan dan juga mudah-mudahan buat teman-teman selalu mencintai ocehan dari mereka berdua. Ya sedap. Kalau yang mau debat juga boleh silakan ya. Debat ya langsung kolom komentar. Dan Sambil terima ngopi kasih. lah, panggil Sambil kita. ngopi boleh. Ada fee-nya tuh. Ada fee-nya. Ada fee-nya. Kalau tadi final ideal bagi kedua komentator kita itu adalah Perancis Argentina dan kalian juga berhak untuk menentukan dan juga punya impian final ideal bagi kalian. Tulis di kolom komentar. Gue Jamilo, mewakili Adiani dan juga Bung Supri dan teman-teman Rans Sport Pildun. Pamit dulu. Salam Rans Sport Pildun. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe, share. Boleh.